Lelaki legendaris. Bab 431 hingga 440. Malam berlalu dalam sekejap mata. Pukul 8 malam berikutnya, Logan mengetuk pintu kamar Jonathan tepat waktu. "Tan, Goldstein, saatnya. Kita harus pergi." Suara Logan terdengar di luar pintu. "Ayo pergi." Jonathan membuka pintu dan keluar dari hotel bersama Logan. Di pintu masuk hotel, sebuah mobil hitam sudah menunggu cukup lama. "Komandan." Saat Jonathan turun, prajurit yang menunggu di dekat mobil segera menegakkan punggungnya dan ingin memberi hormat kepada Jonathan tanpa sadar. Meskipun dia hanya seorang pengemudi pada saat itu dan tidak mengenakan seragam militer, refleks prajurit terukir di tulangnya masih membuat jari-jarinya gemetar. "Jangan panggil aku, Komandan, di sini." "Tidak ada komandan di sini, hanya Tuan Goldstein yang ada di sini," Jonathan mengingatkan dengan suara rendah. Mendengar kata-katanya, prajurit itu segera tersadar dan membukakan pintu mobil untuk Jonathan. "Tolong, Tuan Goldstein." "Oke." Jonathan mengangguk, lalu masuk ke dalam mobil. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah hotel yang dirancang dengan luar biasa, dan di pintu masuk hotel, sudah ada penjaga berjas hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sana. Sekilas orang bisa tahu bahwa setidaknya ada 100 dari mereka. Masing-masing dari mereka bersenjata dan memakai alat pendengar di telinga mereka. Itu tampak seperti adegan langsung dari film utama. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tonjolan di pinggang mereka, sepertinya membawa senjata. Meski demikian, hal ini bisa dimaklumi karena setiap tamu yang menghadiri pelelangan hari itu adalah tokoh terkemuka dan terpandang di Drabain. Bahkan ada big shot yang sudah terbang jauh dari luar negeri untuk menghadiri acara ini. Setiap dari mereka memiliki kekayaan bersih setidaknya 100 juta, dan angka itu adalah jumlah terkecil di antara para elit. Jika sesuatu terjadi pada salah satu peserta itu, penyelenggara lelang harus menanggung konsekuensi yang tak terbayangkan. "Tan, Goldstein, lewat sini." Logan memimpin jalan. Wajahnya sendiri adalah umpan terbaik. Dengan Logan di sekitar, tidak salah satunya punya nyali untuk memeriksa kartu undangan mereka. Ini adalah lelang pribadi kelas atas. Tidak ada yang bisa masuk tanpa undangan, dan tidak ada yang diizinkan mengambil gambar atau merekam video. Untuk memastikan bahwa tidak ada informasi tentang pelelangan yang bocor, seseorang harus menyerahkan ponsel dan kameranya sebelum memasuki tempat tersebut. "Ada banyak orang di sini," kata Jonathan dengan santai. Saat dia berjalan masuk, dia bertemu dengan sekitar 100 orang. Semuanya berperut buncit dan sekelompok pengawal mengikuti mereka. Kadang-kadang, Jonathan melihat beberapa selebritas yang sudah dikenalnya. Tak perlu dikatakan, akan ada superstar di acara seperti ini. Meskipun mereka mungkin tidak bisa mampu membeli apapun di pelelangan, setidaknya mereka bisa mengenal para petinggi di sini. Para selebritas wanita itu, terutama yang bercita-cita menikah dengan keluarga kaya, bahkan bisa menemukan diri mereka sebagai suami kaya di pelelangan. "Iya, saya dengar ada sekitar 5 hingga 600 peserta," jawab Logan dengan suara lembut. Saat dia mengatakan itu, suara sensual dengan sedikit sugestif terdengar di aula. "Komandan Griffin, kamu di sini." Seorang wanita muda gerah yang mengenakan gaun pemeluk sosok hijau melenggang ke arah kedua pria itu sambil tersenyum, sosoknya yang melengkung disorot oleh gaunnya. Dia cukup dan langsing di semua tempat yang tepat. Pinggangnya yang ramping, khususnya, bisa membangkitkan ketidakterbatasan keinginan seorang pria untuk memiliki dan menaklukkannya sebagai miliknya dari belakang dengan tangannya di pinggang yang mengundang itu. "Panggil saja saya, Tuan Griffin. Anda tidak perlu memanggil saya Komandan Griffin di sini hari ini," Logan mengingatkan dengan berbisik. Dengan Jonathan di sampingnya, identitas Logan sebagai Panglima Garnisun di Durbanin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan identitas Jonathan. Karena Jonathan ingin tidak menonjolkan diri, Logan tentu saja harus mengikuti perintahnya. "Oke, Tuan Griffin. Anda lebih suka melakukan sesuatu dengan sikap rendah hati." Wanita muda yang gerah itu terkekeh. Kemudian matanya melayang ke arah Jonathan. "Tan Griffin, ini, dia Tuan Goldstein, temanku dari daratan." Logan tidak banyak memperkenalkan Jonathan. Dia berbalik ke arah Jonathan dan berkata, "Tuan Goldstein, ini Nona Haberly. Keluarganya, keluarga Haberly, adalah penyelenggara pelelangan ini." "Oh." Jonathan hanya mengangguk. Mendengar kata-kata Logan,
wanita muda yang gerah itu menjadi semakin antusias. Tan Goldstein, saya tidak menyangka Anda bisa berteman dengan Komandan Griffin di usia yang begitu muda. Rumor mengatakan bahwa Komandan Griffin sangat pilih-pilih dengan teman-temannya. Bahkan sekarang, aku bahkan belum menjadi teman Komandan Griffin. Karena itu, dia sengaja menghela nafas. Namun, sikapnya tidak akan membuat orang merasa kesal. Sebaliknya, beberapa bahkan mungkin menganggapnya menggemaskan. Komandan Griffin, aku sudah menyiapkan kamar pribadi untukmu. Itu kamar 9 di sudut paling terpencil. Bagaimana menurutmu? Wanita muda yang gerah itu melanjutkan, menatap lurus ke arah Logan dengan tatapan asmara. Jika dia adalah orang biasa, dia akan menyerah pada godaan. Namun, Logan tidak meliriknya saat dia menoleh ke arah Jonathan dan bertanya, "Tuan Goldstein, bagaimana menurutmu?" "Tidak masalah." Wanita muda yang gerah itu tersenyum. "Ayo pergi, kalau begitu. Saya akan memimpin jalan." Dengan itu, dia berjalan di depan mereka, mengayunkan pinggulnya. Saat dia melangkah maju, dia berkata, "Komandan Griffin, kalian berdua terlalu rendah hati. Dengan identitas dan status Anda, tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk mendapatkan kamar 0, kamar VIP terbaik." Tan Goldstein tidak suka menarik banyak perhatian, kata Logan. Wanita muda yang gerah itu langsung mengangguk sebagai jawaban. Setelah beberapa menit, mereka bertiga sampai di kamar 9 yang terletak di sudut paling jauh dari tempat tersebut. Meskipun lokasinya terpencil, itu jauh lebih baik daripada yang ada di aula utama di lantai pertama. Selain itu, dekorasi di dalam kamar 9 jauh lebih mewah. Beberapa botol anggur merah yang diletakkan di atas meja berharga setidaknya 1 juta. "Komandan Griffin, Tuan Goldstein, apakah kalian berdua puas dengan kamar pribadi ini?" Wanita muda pengap itu tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk dengan acuh tak acuh dan bahkan membuka sebotol anggur merah untuk mereka. "Jika tidak, saya dapat membantu Anda berdua untuk mengganti kamar kapan saja. Tidak perlu untuk itu. Kelihatannya bagus di sini." Jonathan tidak terlalu sulit untuk menyenangkan, seperti yang dia lakukan. Datang ke sini terutama karena liontin giok bermotif naga. Itu hebat. Setelah wanita muda yang gerah menuangkan segelas anggur untuk mereka sambil tersenyum, dia mengangkat gelasnya. "Komandan Griffin, Tuan Goldstein, izinkan saya bersulang. Merupakan kehormatan besar bagi keluarga saya untuk memiliki Anda berdua di sini hari ini. Malam ini, saya tidak akan melayani tamu lain karena saya akan tinggal di sini untuk melayani Anda. Dua tamu terhormat kami, di kamar 9. Begitu dia mengatakan itu, dia menenggak segelas anggur. Tidak dapat disangkal bahwa wanita muda yang gerah itu sempurna dalam hal penampilan, ucapan, dan cara menangani masalah. Dia adalah putri tertua dari keluarga Haberly. Kalimat terakhir yang dia ucapkan beberapa saat yang lalu terdengar menggoda di telinga pria manapun. Selain itu, dia seksi dan menarik. Jonathan menyesap anggur dan menolaknya dengan nada santai, "Tidak, terima kasih. Anda dapat mengurus masalah Anda. Saya akan baik-baik saja di sini. Saya di sini diderabain untuk mendapatkan liontin giok, bukan untuk bertemu dengan pewaris keluarga Haberly. Meskipun dia seksi, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya, Jonathan Goldstein, bukanlah orang yang lupa cara berjalan. Setelah melihat seorang wanita cantik, dan saya pasti tidak ingin melakukan perbuatan itu dengan wanita cantik manapun yang saya temui. Itu tidak akan berhasil." Wanita muda yang gerah itu berseri-seri. "Bagaimana jika Anda dan Komandan Griffin memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi?" Kata-katanya ambigu. Orang bisa salah mengerti apa yang dia maksudkan. Namun, Jonathan bertindak seolah-olah dia tidak menangkap apa yang dia sarankan secara diam-diam. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Saya akan memberitahu server jika kami membutuhkan Anda." Wanita muda pengap itu hendak mengatakan sesuatu ketika Logan memotongnya, "Lakukan apa yang dikatakan Tuan Goldstein." "Tentu, kalau begitu aku akan pergi. Jika Anda berdua membutuhkan sesuatu, Anda dapat meminta saya." Tidak ada jejak malu di wajahnya saat dia pergi. Dia bahkan mengedipkan mata pada Logan sebelum dia keluar dari ruangan, tetapi begitu dia melangkah keluar, sorot matanya berubah drastis. Dia merasa sedih dan agak sedih. Sebagai anak perempuan tertua dari keluarga Haberly, dia tidak pernah menawarkan dirinya kepada laki-laki lain.
Ada banyak pria yang mengejarku, namun, aku diusir keluar ruangan oleh Tuan Goldstein. Jika bukan karena kejadian tadi, dia tidak akan percaya bahwa dia, Sandra Haberly, akan dikeluarkan dari kamar. Miss Haberly, saat tatapannya menjadi dingin, seorang pelayan menghampirinya dan berkata dengan nada lirih, Miss Haberly, kakakmu ada di sini. Minta dia untuk berperilaku baik dan jangan membuat masalah. Jika dia melakukannya, aku akan membuatnya cacat. Ketika Sandra mendengar server menyebut adik laki-lakinya, wajahnya menjadi beku. Adikku benar-benar tidak berguna. Selain menimbulkan masalah, satu-satunya hal yang dia kuasai adalah menjadi playboy. Jika bukan karena fakta bahwa kami memiliki hubungan darah, saya sudah lama mengusir anak yang hilang ini dari keluarga. Keluarga Haberly tidak membutuhkan pecundang. Iya, Miss Haberly, jawab server. Dia sudah siap untuk pergi, tetapi ketika dia hendak berbalik, Sandra menghentikannya. Tunggu, malam ini, Anda akan berjaga di pintu kamar 9, dan Anda tidak diizinkan pergi ke tempat lain. Juga, panggil beberapa pelayan yang tampan juga. Tidak peduli apa tamu di kamar 9 meminta, Anda dan para pramusaji harus memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka tidak puas, Anda akan dipecat oleh keluarga Haberly. Apakah kamu mendengarku? Nada suara Sandra menjadi sangat dingin ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Ya, Miss Haberly. Setelah dimarahi oleh Sandra, server berputar dan pergi. Setelah server pergi, ekspresi dingin di wajah Sandra mereda saat dia tersenyum dan menuju kamar 0. Kamar 0 memiliki tamu yang berstatus kedua setelah Logan. Setengah jam kemudian, sebagian besar tamu telah tiba di tempat tersebut, dan pelelangan akan segera dimulai. Di aula, banyak orang mulai duduk. Kecuali untuk beberapa orang dengan status yang lebih tinggi yang bisa tinggal di kamar pribadi, sisanya hanya bisa di aula. Tetapi bahkan jika mereka diatur untuk duduk di aula, kekayaan bersih masing-masing tamu setidaknya 100 juta. Kekayaan bersih 100 juta hanyalah persyaratan minimum untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Duduk di sofa, Jonathan menyalakan rokok dan menonton layar di kamar 9. Di layar, seorang juru lelang yang menarik, yang berpakaian minim, terlihat berjalan ke atas panggung dengan mikrofon di tangannya. Di bawah, cahaya yang menyilaukan, sosok menggairahkannya semakin terlihat, dan gaun ayunan bermotif macan tutulnya menimbulkan kehebohan di antara kerumunan. Selamat datang semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri lelang diselenggarakan oleh keluarga Haberly di Durban. Saya tuan rumah Anda, Wendy. Kudengar ada banyak tamu yang datang dari luar negeri untuk pelelangan malam ini. Bos kami telah memberitahu saya bahwa saya tidak boleh mengecewakan siapapun malam ini. Jika tidak, saya akan dilelang. Hanya dengan beberapa kalimat, dia langsung menciptakan suasana yang hidup di aula. Ia melanjutkan, untuk semua barang yang terjual malam ini, kami akan mendonasikan 1% dari uang tersebut untuk anak-anak di daerah pegunungan yang dilanda kemiskinan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita nikmati item pertama untuk malam ini. Ini potret raja oleh Drake Walde. Tawaran pembukaan untuk item ini adalah 50 juta, dan kenaikan tawaran minimum tidak boleh kurang dari 10 juta. Barang pertama yang dilelang adalah The King's Portrait, yang merupakan lukisan terkenal karya pelukis kuno ternama, Drake Walde. Konon harga lukisan ini di pasar gelap sekitar 100 juta. Meskipun orang telah menyebutkan harga untuk membeli lukisan itu, belum ada yang mendapatkannya, yang berarti dimuat tidak menjamin seseorang dapat memiliki lukisan itu. Seperti yang diharapkan, begitu harga penawaran diumumkan, seseorang berteriak, 60 juta. 70 juta. Dalam beberapa detik, harga potret raja telah melonjak menjadi 70 juta, dan itu baru permulaan dari penawaran kompetitif, karena yang baru saja mengajukan penawaran adalah orang-orang duduk di aula, bukan yang ada di kamar pribadi. Jelas, tujuan mereka malam itu bukan untuk membeli lukisan. Dengan kata lain, lukisan-lukisan itu tidak cukup layak bagi mereka untuk mengajukan penawaran. Bahkan jika itu adalah lukisan asli dari pelukis kuno terkenal, Drake, itu gagal menarik perhatian mereka. 100 juta. Setelah seseorang mengajukan tawaran 70 juta, orang lain menawar 100 juta dalam sekejap.
Segera setelah itu, seseorang berteriak, 130 juta, 150 juta, 200 juta. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tawaran untuk The King's Portrait meningkat menjadi 200 juta, dan ketika tawaran itu diajukan, seluruh aula terdiam. Meski lukisan itu memang populer, 200 juta adalah biaya yang hampir mencapai harga maksimal untuk lukisan ini. Seseorang akan menderita kerugian jika menaikkan tawaran lagi. Pria ini menawar 200 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 200 juta? Wendy memegang mikrofon dan melihat sekeliling ke arah para tamu di aula. Jelas, pemikiran untuk menjual barang pertama dengan harga 200 juta memicu antusiasmenya. 200 juta pergi sekali. 200 juta pergi 2 kali. 200 juta untuk 3 kali lipat. Terjual. Saat kata itu diucapkan, juru lelang mengangkat palunya dan membantingnya ke meja. Ini menandakan bahwa tamu di kamar 9 sekarang memiliki potret raja, setelah menawarkan 200 juta untuk itu. Mata Logan terbelalak saat melihat sosok-sosok yang berkedip terang di layar LCD. Potret raja dihargai 200 juta kekalahan. Terkejut, dia berbalik dan bertanya, "Tuan Goldstein, apakah lukisan ini sangat berharga?" Meskipun dia adalah panglima pasukan khusus Durbanine, gaji tahunannya hanya jutaan. Setelah dipotong pajak, dia hanya tersisa beberapa ratus ribu. Dia menggunakan 200 juta. Semua itu hanya untuk membeli sebuah lukisan. Bukankah lebih baik jika dia menghabiskan semua uang ini untuk mengumpulkan beberapa ratus pasukan lagi? 200 juta bukan apa-apa, kok, kata Jonathan dingin. Drake memiliki lukisan serupa yang terjual 500 juta di pasar gelap di luar negeri. Ada harga untuk hal semacam ini, tetapi itu belum tentu sesuatu yang dapat dibeli dengan uang bahkan jika Anda memiliki sebanyak itu. Tentu saja, ini konyol. Logan tercengang. Dia menggaruk kepalanya, tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah lukisan konyol bisa bernilai ratusan juta. Dengan jumlah ini, dia bisa dengan mudah membeli helikopter baru. Mau bagaimana lagi? Ada terlalu banyak orang kaya di sekitar sini, kata Jonathan. Juga, lukisan itu bukan hal yang penting di sini. Apakah kamu tidak mendengar? Jonathan berdeham. Dengan penuh gaya, dia melanjutkan, cara terbaik untuk mencuci uang adalah dengan membeli barang antik dan menjual karya seni. Tapi terlalu rumit untuk dijelaskan. Aku tidak mungkin memberitahumu semuanya dalam waktu sesingkat itu. Jonathan dapat merasakan bahwa Logan ingin terus mengajukan pertanyaan, jadi dia segera menghentikan yang terakhir dengan mengucapkan kata-kata itu. Dia hampir tidak tertarik pada lukisan dan barang antik, dia juga tidak tertarik untuk menjelaskan detail pencucian uang yang lebih halus. Bahkan jika dia menjelaskan sesuatu, kemungkinan besar Logan tidak akan mengerti. Betapa menyenangkannya punya uang, kata Logan, memecahkan kesunyian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Logan, Jonathan tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda telah menjadi korban pemikiran kapitalistik? Omong-omong, saya perhatikan bahwa Miss Haberly tampaknya cukup tertarik pada Anda. Bagaimana kalau Anda mempertimbangkan menikah dengan keluarga? Lupakan. Logan segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, mengapa dia tertarik pada orang seperti saya? Jelas dia tertarik dengan posisiku sebagai panglima pasukan khusus. Bukankah mereka hanya akan menggunakan peringkatku sebagai alasan untuk memperluas wilayah mereka? Aku tidak cukup bodoh untuk jatuh pada rencana mereka. Logan berhenti sebelum melanjutkan, jika kamu menyingkirkanku, keluarga mereka akan mengusirku tanpa berpikir dua kali. Kamu mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi kurasa kamu punya otak. Jonathan tidak bisa menahan tawa. Ketika mendengar ledakan Logan, mengapa kita tidak menguji teori itu? Saya akan berpura-pura memecat Anda, dan kami akan melihat apakah mereka benar-benar menendang Anda dari kursi yang Anda duduki. Tolong jangan, Tuan Goldstein. Saya tidak berpikir kita harus menggoda nasib. Logan berkeringat dingin atas saran Jonathan. Cuma bercanda, mari kita lihat pelelangannya. Jonathan melambaikan tangannya dan memutuskan untuk berhenti bercanda dengan Logan. Dalam sekejap mata, aksinya sudah berjalan lancar. Mengingat betapa gencarnya penawaran The Kings Portrait pergi, bisa dikatakan bahwa pelelangan akan menjadi lebih menarik.
Harga awal untuk setiap lot tidak lebih rendah dari 100 juta. Ada juga sepotong porselen biru dan putih dengan harga lebih dari 500 juta. Ini mengejutkan. Logan, yang tidak dapat membayangkan bagaimana sebuah vas bisa lebih mahal daripada sebuah kapal perang. Orang-orang kaya ini benar-benar tahu cara membuang-buang uang. Di tengah pelelangan, Logan mendidih. Setelah melawan musuh di medan perang selama separuh hidupnya, dia bahkan tidak tahu berapa nilai sebenarnya dari 10 juta itu. Namun entah bagaimana, ada orang kaya di sini menghabiskan hingga 500 juta untuk artefak porselen konyol. Apa gunanya ini? Logan mendengus dan menyalakan rokoknya dengan marah. Saat itu, sebuah nampan yang ditutupi kain merah berjalan ke atas panggung. Ketika nampan diserahkan kepada juru lelang, tampak jelas bahwa dia gemetaran. Lihatlah, tempat terakhir kita untuk malam ini. Itu adalah liontin giok berpola naga. Saat ini diumumkan, kain merah dia. Kamera yang jernih dan mempesona. Tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Liontin giok itu berwarna merah tua seolah-olah telah ternoda oleh darah. Di badan liontin giok itu ada ukiran naga raksasa yang melayang di atas awan. Mata Jonathan berbinar saat melihat liontin giok berpola naga. Saatnya telah tiba. Dia menghadiri pelelangan ini karena dia mengincar liontin ini. Saya pikir Anda semua pasti bertanya-tanya mengapa liontin itu adalah lot kedua dari belakang untuk pelelangan malam ini. Jujur saja, aku sama bodohnya denganmu. Yang saya tahu hanyalah bahwa asal-usulnya diselimuti misteri, dan berakar kuat pada mitos dan legenda. Namun, rahasia apa yang dimilikinya, tidak ada yang yakin. Saya hanya tahu bahwa harga awal liontin giok ini adalah 100 juta. Setiap tawaran berturut-turut tidak boleh kurang dari jumlah awal. Saat juru lelang mengatakan ini, penonton menjadi gelisah. Beberapa orang juga terdengar berteriak tak percaya. Apa-apaan ini? Bagaimana liontin yang sangat kecil bisa bernilai sebanyak ini? Selain itu, setiap tawaran harus setidaknya 100 juta. Mengapa? Bahkan potret raja, yang dilukis oleh Drakewalde yang terkenal, memiliki harga awal 100 juta. Tapi liontin tidak jelas yang tidak bertanggal dan memiliki tujuan yang tidak diketahui ini pantas memiliki harga awal yang sama. Ini sepertinya keterlaluan. Bahkan jika liontin batu giok ini terlihat bagus, tentunya nilainya tidak 100 juta. Apakah mereka menganggap kita semua bodoh? Dan mereka ingin kita menaikkan nilainya 100 juta dengan setiap penawaran. Saya khawatir liontin ini bahkan tidak bernilai 10 juta. Sungguh konyol. Siapapun yang membeli ini pasti sangat bodoh. Lupakan membayar bahkan 1 juta untuk ini. Aku bahkan tidak menginginkan ini sebagai hadiah. Penonton gempar. Orang-orang mulai mencemooh dalam upaya untuk memaksa juru lelang menghapus lot dan berhenti membuang waktu semua orang. Bagaimanapun, setiap orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini memiliki uang untuk dibelanjakan. Waktu adalah uang juga. Namun, saat keadaan mulai tenang, suara keras dan serak tiba-tiba menembus kesunyian dari kamar 0. Aku akan memberimu 100 juta. Apa? Apakah seseorang benar-benar cukup gila untuk menghabiskan 100 juta untuk liontin yang tidak diketahui? Saat tawaran muncul dari kamar 0, kerumunan menjadi liar. Bahkan Jonathan yang duduk di kamar 9 sempat kaget dengan kejadian tersebut. Selain saya, ada orang lain yang bersedia menghabiskan lebih dari 100 juta untuk liontin itu. Alasan mengapa dia menginginkan liontin itu adalah karena pola naga itu sama persis dengan ukiran di pedang surga. Kalau tidak, dia tidak akan terbang jauh-jauh dari Jazona untuk mendapatkan liontin biasa. Tamu di kamar 0 telah mengajukan penawaran 100 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari ini? Setelah mendengar tawaran pembukaan, juru lelang memutuskan untuk melanjutkan. Kerumunan tiba-tiba menyadari bahwa pelelangan sedang berlangsung dan meledak dalam hiruk-pikuk. Setiap orang terpaku pada panggung, tidak berani mempercayai telinga mereka. Semenit yang lalu, mereka berspekulasi bahwa hanya orang bodoh yang akan menghabiskan 100 juta untuk membeli liontin itu. Namun, tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk mengajukan tawaran pembukaan untuk liontin batu giok dengan harga yang sangat tinggi. 100 juta pergi sekali, 100 juta pergi 2 kali, 100 juta. Tepat sebelum juru lelang hendak menyelesaikan transaksi, suara Jonathan terdengar keras dan jelas dari kamar 9. 200 juta. 200 juta dari tamu di kamar 9.
Apakah ada yang akan menolak tawaran ini? Juru lelang tampak lebih antusias saat Jonathan mengajukan penawaran balasan. Sebelum tamu di kamar 0 mengajukan penawaran, juru lelang wanita telah yakin bahwa liontin itu tidak akan terjual. Namun sedikit yang dia harapkan bahwa harga liontin itu akan meroket begitu tiba-tiba. Saya akan membayar 300 juta. Datang tamu di kamar 0 sesaat setelah juru lelang selesai berbicara. Sekali lagi, kerumunan meledak dalam hiruk-pikuk. Tidak ada yang mengantisipasi harga yang keterlaluan untuk liontin giok bermotif naga. 400 juta. Jonathan tidak kehilangan momentum apapun. Segera, dia memutuskan untuk melakukan penawaran balik. 500 juta, kata tamu di kamar 0. 600 juta. Jonathan tidak ragu kali ini. Dia sangat ingin mendapatkan liontin giok berpola naga. Dia tidak peduli jika harganya mencapai 1 miliar. Tamu di kamar 9 telah menawarkan 600 juta. Kali ini, bukan hanya penonton yang mulai gugup. Juru lelang juga cukup khawatir. Juru lelang wanita telah memimpin banyak lelang dan telah melihat banyak orang dengan banyak uang. Namun, ini adalah yang pertama dalam karirnya. Sejauh ini, tidak ada yang mengangkat sebanyak ini untuk sebuah liontin giok. Itu 600 juta, bukan 6 juta. 600 juta bukanlah jumlah uang yang sedikit di Drabain. Kemungkinannya hampir tak terbatas. Seseorang dapat membeli villa, helikopter, atau bahkan kapal pesiar. Jumlah itu juga bisa untuk membayar 10 model dan 2 selebritas alis dengan uang tersisa. Namun, tamu ini rela menghabiskan 600 juta untuk liontin giok. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi dari 600 juta? Tanya juru lelang wanita setelah mengangkat mikrofon lagi, dengan kedok berbicara kepada orang banyak. Namun, bagi mata yang tajam, itu jelas diarahkan pada tamu di kamar 0. Aku benar-benar tidak menyangka seseorang akan membayar 600 juta untuk mengambil liontin giok berpola naga ini dariku. Tiba-tiba terdengar suara serak dari kamar 0. Serius, kalau aku tidak tahu yang sebenarnya tujuan liontin, saya bahkan tidak akan membayar 1 juta untuk ini. Ngomong-ngomong, aku penasaran, mengapa Anda membeli liontin ini, kamar 9? Apakah karena liontinnya cantik? Atau apakah menurut Anda giok itu berkualitas baik? Jika Anda tidak tahu untuk apa liontin itu, saya ragu Anda mau membayar 600 juta untuk itu. Tamu dari kamar 0 telah memutuskan untuk memecah kesunyian. Alih-alih meminta tawaran lain, dia memilih untuk berbicara dengan orang yang menempati kamar 9. Segera, telinga semua orang ditusuk ketika mereka menunggu tanggapan dari kamar 9. Mengapa penting jika saya tahu tujuannya atau tidak? Balas Jonathan lembut. Menghabiskan 600 juta untuk liontin batu giok yang indah dan membawanya pulang untuk dipajang, apakah itu buruk? Semua orang tercengang. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Dia menghabiskan 600 juta untuk pajangan rumahnya. Kerumunan meledak menjadi obrolan bersemangat sekali lagi. Kamar 9, apakah Anda bertekad untuk berjuang sampai akhir yang pahit untuk bagian ini? Suara dari kamar 0 tiba-tiba menjadi dingin. Namun, saya ingin memberi Anda peringatan yang baik. Bahkan jika Anda memiliki sesuatu dalam genggaman Anda, itu tidak berarti Anda dapat menyimpannya. Selain itu, bukankah Canaian punya pepatah? Kekayaan seseorang membawa kehancurannya sendiri. Saya sarankan mempertimbangkan kembali ini dengan sangat hati-hati. Jika Anda tidak dapat menyimpan ini dalam kepemilikan Anda dan akhirnya kehilangan nyawa Anda, apakah itu benar-benar layak? Ini tidak lebih dari ancaman terselubung. Praktis semua orang yang hadir tahu bahwa pria di kamar 0 mengancam tamu di kamar 9. Namun, Jonathan, dengan tenang menyalakan rokok dan mengisap rokok. Apakah kamu mengancamku? Tentu saja tidak. Itu hanya beberapa nasihat ramah. Sebuah pengingat, bahkan, suara dari kamar 0 terdengar hampir ramah. Dari kebaikan hatiku sendiri, kamu tidak perlu mengingatkanku, jawab Jonathan. Jika itu ancaman, orang Canaian juga punya pepatah. Kami tidak percaya pada kejahatan dan karena itu tidak takut akan ancaman. Saya pribadi paling membenci ancaman kosong. Titik. Tentu saja, kami memiliki pepatah lain. Saat teman-teman ada di sini, kami menyajikan daging. Jika serigala datang, kita berburu. Jika Anda ingin mengambil liontin ini dari saya, Anda dipersilakan untuk mencobanya. Jonathan mengambil tarikan lagi, dengan iseng mengembuskan asap ke udara.
Namun, saya juga memiliki peringatan untuk ditawarkan kepada Anda. Jangan menyia-nyiakan hidupmu untuk ini. Dengan itu, kedua belah pihak sekarang menemui jalan buntu, setelah bertukar pukulan dengan ukuran yang sama. Tak satu pun dari mereka mau menyerah pada yang lain. Bahkan orang-orang yang duduk di dekat panggung bisa merasakan ketegangan nyata yang berderak di udara. Juru lelang berdiri di atas panggung, tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menyimpulkan transaksi ini. Lagi pula, siapapun yang mampu duduk di kamar pribadi tidak diragukan lagi memiliki kekuatan sendiri. Dan kamar 0, khususnya, adalah kamar termahal di rumah lelang. Mereka berdua adalah tamu yang tidak bisa disinggungnya dalam keadaan apapun. Kami mohon maaf atas gangguan singkat ini. Tiba-tiba, seorang wanita berpenampilan sensual dengan gaun biru melenggang ke atas panggung dengan tenang. Setelah memperhatikan bahwa juru lelang tidak tahu bagaimana melanjutkan, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Saya tidak menyangka tamu dari kamar 0 dan kamar 9 akan mengobrol. Dia tertawa kecil dan melanjutkan, tapi itu bagus dan bagus. Lelang bukan sembarang lelang. Beberapa akan menggosok bahu dan membentuk ikatan baru. Tapi, tentu saja, mari kita kembali ke bisnis dan melanjutkan apa yang kita tinggalkan. Kamar 9, saya yakin tawaran Anda 600 juta. Apakah kami memiliki tawaran yang lebih tinggi? Wanita cantik berbaju biru itu tak lain adalah Sandra Haberly, putri sulung keluarga Haberly. Dia bisa merasakan bahwa ketegangan antara kamar 0 dan kamar 9 seperti bom waktu. Ini adalah pertama kalinya dia naik panggung. Tetapi dengan beberapa kata, dia telah meredakan konflik yang membara ini. Karena dia tidak bisa menyinggung kedua belah pihak, dia harus menggunakan metode ini untuk memastikan perkelahian tidak terjadi. Tamu di kamar 0 adalah yang pertama memecah kesunyian. Karena kamar 9 sangat menginginkan liontin itu, aku bersedia membiarkannya memilikinya. Ini hanya membuat Logan marah. Dia membanting tinju ke atas meja dan berkata, siapa yang melakukannya? Dia pikir dia akan membiarkan kita memilikinya. Apakah kita membutuhkan dia untuk membiarkan kita memilikinya? Kami memperjuangkannya dengan adil dan jujur karena kami memiliki sarana untuk itu. Kami bukan kasus amal terkutuk. Baiklah, tenanglah. Tidak perlu marah sekarang. Setelah mendengar omelan Logan, Jonathan bisa merasakan sakit di pelipisnya. Logan, kapan kamu bisa menghilangkan amarah yang mengerikan ini? Anda tidak bisa marah pada setiap hal kecil. Sudah bertahun-tahun dan Anda bahkan belum berubah. Tan Goldstein, setelah mendengar Jonathan menegurnya, wajah Logan memerah dan mencoba menjelaskan. Namun, Jonathan memotongnya, cukup. Jatuhkan saja. Selama saya mendapatkan liontin itu saja yang penting. Iya, Tuan Goldstein, jawab Logan dengan gigi terkatup. Dia bahkan tidak mau melihat layar. Ketika Sandra mendengar apa yang dikatakan pria di kamar 0, dia buru-buru menyatakan, karena sudah begini. Maka liontin giok bermotif naga sekarang dijual kepada tamu di kamar 9. Tanpa membuang waktu, Sandra langsung mengeluarkan item berikutnya. Lot kami berikutnya adalah bintang pertunjukan, hadirin sekalian. Sebuah meteorit dari luar angkasa. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan apa fungsinya. Satu-satunya hal yang dapat kami yakini adalah bahwa ini adalah bongkahan meteorit yang telah diawetkan secara tidak resmi. Harga awal meteorit ini adalah 10 juta. Setiap tawaran berikutnya tidak boleh lebih rendah dari 1 juta. Dengan itu, saya nyatakan lot ini terbuka untuk penawaran. Sandra tidak berani membahas topik liontin giok bermotif naga. Dia tahu betul bahwa memikirkan masalah itu lebih mungkin mengaduk panci dan memulai perkelahian jika dia tidak berhati-hati. Jika itu meletus, itu akan menjadi pertarungan yang tidak mampu dilakukan oleh rumah lelang. 20 juta. Saat Sandra selesai berbicara, pria dengan suara serak dari kamar 0 berbicara lagi. 20 juta. Tamu di kamar 0 telah menawar 20 juta. Apakah saya mendengar tawaran lebih? Sandra memegang mikrofon dan menatap penonton. Dibandingkan dengan juru lelang sebelumnya, Sandra tampak berada di elemennya. 30 juta. Suara Jonathan kemudian terdengar memanggil sosok yang lebih besar dari kamar 9. Penonton tercengang, begitu pula Sandra. Tampaknya pertikaian lain akan terjadi.
Penonton mengira para tamu di kamar 0 dan kamar 9 memiliki sesuatu yang bertentangan satu sama lain. Para tamu di kamar 9 menawar 30 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 30 juta? Ketika Jonathan mengajukan penawaran, Sandra juga terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jonathan akan menghadapi tamu di kamar 0 lagi. 50 juta. Begitu tamu di kamar 0 membuka mulut mereka menawarkan 50 juta seolah-olah itu adalah uang receh. Bagi mereka, kami memiliki tawaran untuk 50 juta. Sandra bisa merasakan merinding dan keringat dingin terbentuk. Selama penawaran, dia hanya memikirkan satu hal. Aku mohon padamu, berhenti mempermasalahkan ini. Saya lebih suka tidak menangani transaksi ini. Aku juga tidak ingin kalian. 80 juta. Sebelum Sandra bisa mengatakan apa-apa lagi, Jonathan telah menaikkan harganya menjadi 80 juta. Segera, ekspresi wajahnya berubah. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan malaise bertahap yang merayap ke dalam dirinya. Oh tidak, tidak. Seperti yang diharapkan, ini hanya mengerikan. Namun, jelas bahwa tidak ada pihak yang selesai. Pria dari kamar 0 kemudian membalas dengan, saya menawarkan 100 juta. Tan Goldstein, mengapa Anda menghabiskan 80 juta untuk batu bodoh? Logan bingung dan tidak mampu untuk memahami apa yang sedang dilakukan Jonathan. Dia bisa melelehkan otaknya mencoba memahami ini dan masih tidak dapat mencapai solusi. Mengapa dia harus menghabiskan 80 juta kekalahan untuk memperjuangkan batu luar angkasa? Meteorit seperti ini berlimpah di kantor Asura. Selama hujan meteor terjadi setiap tahun, atau jika meteor menabrak ozon, kita dapat mengumpulkan beberapa ratus keping meteorit dengan mudah. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia dapat dengan mudah mendapatkannya dari kantor Asura. Mengapa dia harus menghabiskan jutaan hanya untuk mendapatkan ini? Siapa bilang aku akan membelinya? Jonathan tersenyum dan menyalakan rokok dengan tenang. Kamu tidak akan membelinya. Mendengar perkataan Jonathan, Logan tertegun. Saya hanya menawarkan harga, kata Jonathan sinis. Mengapa saya ingin membeli batu konyol ini? Lagi pula, tidakkah menurutmu 100 juta untuk batu itu terlalu rendah? Batu ini pasti bernilai setidaknya beberapa ratus juta, kurasa. Jonathan melirik Logan sekilas. 300 juta, bagaimana menurutmu? Itu terlalu rendah. Logan akhirnya mengetahui tujuan Jonathan. Anda mengerikan, Tan Goldstein. Menurutku meteorit itu seharusnya lebih berharga daripada liontinnya. Sekitar 600 juta, mungkin. Tapi 600 juta itu terlalu tinggi. Jonathan mengerutkan kening. Bagaimana jika dia menolak membelinya seharga 600 juta? Bagaimana kalau 500 juta? Logan bertanya ragu-ragu. Saya pikir kita bisa mengatasinya. Jonathan tersenyum dan berteriak santai, 200 juta. Kerumunan hampir tidak bisa menahan napas begitu Jonathan mengatakan ini. Liontin giok yang baru dijual telah memperluas wawasan mereka. Mungkinkah meteorit ini dijual seharga itu? Puan yang baik, saya pikir Anda jelas tentang niat Anda. Anda ingin melawan saya. Datang tamu di kamar 0 dengan sangat tidak ramah. Dia bisa membeli ini dalam kisaran 10 juta, namun Jonathan memaksanya hingga 200 juta. Bagaimana? Bagaimanapun, ini adalah lelang. Orang yang menawar paling tinggi adalah orang yang mendapatkan barangnya. Jika Anda tidak mampu membelinya, bolehkah saya menyarankan agar Anda kembali ke negara Anda? Jonathan terkekeh. Di Canea, Anda melakukan apa yang kami lakukan. 200 juta adalah tawaranku. Apakah Anda akan melawan ini? Jika tidak, maka meteorit ini akan menjadi milikku. Itu adalah provokasi terang-terangan. Bahkan penonton yang duduk di aula bisa merasakan provokasi yang datang dari kamar 9. Pada saat itu, suara marah terdengar dari kamar 0. Saya akan menawarkan 200 juta. Lanjutkan dan tambahkan jika Anda cukup mampu. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa Anda kumpulkan untuk sepotong meteorit ini. Karena kamu bilang begitu, maka aku tidak akan mengecewakanmu. Jonathan tersenyum tipis. 200 juta. Saya akan menawarkan 300 juta. Begitu saja, harganya dinaikkan 100 juta. Seketika, hampir semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke kamar 0. Tamu di kamar 9 telah bergerak.
Saya ingin tahu apakah tamu di kamar 0 akan menawarkan harga yang lebih tinggi. 400 juta. Jonathan meraung seketika, 500 juta, 600 juta, 700 juta. Tak lama kemudian, harga meteorit itu mencapai 700 juta. Kerumunan menjadi hiruk-pikuk begitu Jonathan menawarkan harga 700 juta. Tidak ada yang menyangka bahwa batu biasa akan mencapai nilai 700 juta. 700 juta. Bukan 700 atau 7 juta. Sekarang, nilainya 700 juta. Dengan 700 juta, seseorang dapat dengan mudah membelanjakannya untuk selebriti wanita terkenal. Dan model cantik. Tidak hanya itu, dia juga bisa membeli beberapa villa dan bahkan kapal pesiar dengannya. Mengapa? Akankah seseorang menggunakan uang sebanyak itu untuk sebuah batu? Tamu kita dari kamar 9 menawar 700 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menawarkan harga lebih tinggi? Sementara itu, di atas panggung, Sandra hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. 700 juta, itu yang pertama untukku. Saya telah menyelenggarakan banyak lelang, tetapi saya belum pernah melihat barang apapun yang ditawarkan lebih dari 500 juta. Tawaran berlebihan pada batu itu memberinya perspektif baru dalam kariernya. Sepertinya kamu menantangku malam ini, anak muda. Jika kamu bersikeras, maka aku akan bermain bersamamu sepanjang malam. Teriak tamu dari kamar 0 geram mendengar harga terbaru yang ditawarkan Jonathan. 100 juta. Mari kita lihat berapa banyak lagi yang bisa Anda tawarkan malam ini. Saya akan mendapatkan meteorit itu. Hari ini terlepas dari berapa banyak yang dapat Anda tawarkan. Apakah itu? Jonathan terkekeh mendengar kata-katanya. Kalau begitu, aku akan menawar 900 juta. 1 miliar. Tamu di kamar 0 menolak untuk menyerah dan menyerukan tawaran yang lebih tinggi. Seolah-olah dia telah kehilangan rasionalitasnya. 1 miliar. Sandra terkejut saat mendengar nomor itu. Sebelum pelelangan, dia tidak pernah menyangka nilai meteorit itu mencapai 1 miliar. 1 miliar dari kamar 0. Apakah ada yang lebih tinggi? Sandra menatap kamar 9 tanpa sadar saat pikiran mulai terlintas di benaknya. Sekarang, hanya Tuan Goldstein yang misterius dari kamar 9 yang bisa melawannya. Di bawah panggung, tidak ada apa-apa selain keheningan. Semua orang menunggu Jonathan menaikkan tawaran. Namun demikian, Jonathan hanya bungkam. Dia tampak seolah-olah dia tidak punya niat untuk membuat penawaran lagi. 1 miliar cukup bagus. Karena kamu sangat menginginkan meteorit itu, maka itu semua milikmu sekarang. Petik 2. Apa? Kamar 9 menyerah. Setelah mendengar kata-kata Jonathan, kerumunan tersentak kaget. Secara bersamaan, sedikit kekecewaan melintas di beberapa mata mereka. Mereka mengira pertunjukan akan dilanjutkan. Namun sedikit yang mereka harapkan Jonathan menyerah begitu saja. Karena tidak ada yang mau menaikkan harga, maka tamu di kamar 0 akan mengambil meteorit itu. Sandra menyatakan tanpa ragu, takut tamu dari kamar 0 akan mengingkari kata-katanya. Dia mengangkat palu, menutup penawaran. Dengan itu, tamu di kamar 0 secara resmi mengambil alih kepemilikan meteorit tersebut. Tamu di kamar 0 mendengus. Huff, tidak mungkin kamu bisa menang melawanku. Kamu terlalu muda. Meskipun suaranya tidak keras, kata-katanya sangat jelas. Semua orang di sana bisa mendengar apa yang baru saja dia katakan. Aku tidak pernah menyebutkan bahwa aku ingin menang melawanmu. Jonathan tidak terpicu oleh kata-katanya. Sebaliknya, dia tertawa kecil dan menjawab, bukan niat saya untuk memenangkan meteorit sejak awal. Sebenarnya, saya sengaja menaikkan harga penawaran menjadi 900 juta agar Anda mau menghabiskan lebih banyak uang untuk itu. Dia melanjutkan, membeli meteorit hanya dengan 100 juta. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda memiliki meteorit itu dengan mudah? 900 juta ekstra yang Anda bayarkan adalah harga yang Anda bayar karena tidak menghormati Canaya. Seketika, kata-katanya menyebabkan keributan di antara kerumunan. Siapa sangka Jonathan mempermainkan tamu di kamar 0 beberapa waktu lalu. Itu membuktikan bahwa tipu muslihat Jonathan berhasil, karena yang terakhir berhasil dibodohi olehnya. Bodoh, Bang. Tamu di kamar 0 sangat marah hingga dia memukul meja dengan keras. Semua orang mendengarnya berteriak dengan aksen Jetroiniannya dan langsung mengetahui identitasnya. Seorang Jetroinian. Jonathan mengerutkan alisnya.
Tidak terpikir olehnya bahwa lawannya adalah seorang Jetroinian. Merasa bahwa konflik akan terjadi dalam waktu dekat, Sandra dengan cepat mengumumkan, waktu benar-benar berlalu. Lelang malam ini resmi berakhir. Kepada penawar kami yang berhasil, harap tunggu sebentar. Staf kami akan menyerahkan barang Anda kepada Anda. Sementara itu, kepada penawar lainnya, kami selalu menyambut Anda untuk menawar di lelang kami yang akan datang. Pengumuman Sandra menandai berakhirnya pelelangan. Semua orang enggan untuk pergi tetapi tetap tidak punya pilihan. Usai acara, Sandra dengan sigap menuruni panggung. Dia ingin menuju ke kamar 0 untuk menghibur tamu. Ketika dia hendak berdiri, dia diinterupsi oleh seorang pemuda. Dia berjalan di belakangnya dan bersuara, "Sandra, apa yang kamu lakukan di sini?" Melihatnya, Sandra mengerutkan kening dalam-dalam. "Sandra, siapa tamu dari kamar 0 dan kamar 9? Pemuda itu bertanya dengan santai. "Jangan jadi orang yang sibuk." Sandra tidak menjawabnya dan mengganti topik. "Apakah kamu butuh sesuatu? Apakah kamu akan melihat mereka?" Pria muda itu tidak sedikit pun terganggu oleh jawabannya. Sebaliknya, dia bertanya, dengan nakal, "Jika demikian, bisakah kamu membawaku juga?" Misalov sangat marah, "Mengapa kamu pergi ke sana?" Sandra mengernyit. Dia tahu persis bagaimana adik laki-lakinya. Dia adalah seorang playboy dengan niat buruk. Dengan kata lain, dia melakukan semua yang akan dilakukan oleh orang yang terhilang. "Apakah saya tidak akan mendapat masalah jika saya membawanya untuk menemui klien di kamar 0 dan 9? Sandra, aku hanya mencoba memperluas wawasanku untuk melihat seperti apa orang-orang besar yang murah hati itu," kata Miles sambil terkekeh. Dia tidak berani bertingkah seperti anak manja dan kaya di depan Sandra. "Aku tahu dia tidak membelinya. Jika aku membuatnya marah, mungkin saja dia akan mengeluarkanku dari keluarga Haberly." Orang paling berharga di keluarga Haberly saat itu adalah Sandra, putri sulung, bukan dia. "Jangan khawatir, Sandra. Aku akan menghindari masalah. Saya berjanji, saya hanya akan bertemu mereka dan menyapa," katanya. Melihat bahwa dia jelas tidak membelinya, dia segera memainkan kartu sentimen dan melanjutkan, "Ayo, Sandra. Bisakah Anda membiarkan saya memperluas wawasan saya? Bukankah ayah selalu memintamu untuk membiarkanku memperluas pandanganku? Tolong bawa aku bersamamu." Hati Sandra jelas melunak saat melihatnya memohon. Tidak peduli apa, dia adalah adik kandungnya. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Sandra akhirnya mengangguk. "Oke, Anda dapat bertemu mereka tetapi ingat untuk memperhatikan apa yang Anda katakan. Anda sebaiknya tidak mengatakan atau menanyakan apapun yang tidak seharusnya Anda katakan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda jika Anda membuat mereka kesal. Jangan membuatku takut, Sandra. Apakah ada orang di Durbane yang tidak berani Anda ajak main-main?" Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia tidak bisa mempercayainya. "Apakah kamu bercanda? Keluarga Haberly adalah kepala dari 4 keluarga terkemuka di Durbain. Selain kantor gubernur dan panglima pasukan khusus Durbain yang legendaris, siapa lagi yang perlu kita takuti?" Sandra menembaknya dengan tatapan dingin. "Aku tidak bercanda. Jika Anda tidak ingin mati, sebaiknya perhatikan apa yang Anda katakan. Jika tidak, Anda sebaiknya menerima konsekuensinya sendiri. Jangan seret keluarga kami ke dalam kekacauanmu." Karena itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Ketika Miles mendengar apa yang dia katakan, dia terkejut sesaat sebelum dia mengikutinya. Dia buru-buru. Namun, saat Sandra sedang menaiki tangga, seorang pria Jetroinian berkumis kecil yang mengenakan pakaian adat negaranya membanting meja dengan ekspresi marah. "Sialan, beraninya Canaean bajingan itu menipuku. Di mana dia? Aku ingin melihatnya." Sebagai kepala konsultan Salonius Corporation of Jetroina, dia tidak pernah menghadapi penghinaan seperti itu di Jetroina atau Canaea. "Kapan saya pernah merasa seperti pecundang sebelumnya? Aku tidak percaya bahwa Canaean menipuku. Saya bahkan membayar 900 juta ekstra untuk itu. Aku tidak akan membiarkannya meluncur." Tidak mungkin dia bisa menahan frustrasi itu. Seorang pria parubaya, yang jelas-jelas elit dengan jas dan dasinya, dan sepasang kacamata berbingkai emas, melihat betapa marahnya pria Jetroinian itu. Salonius, harap tenang. Tidak ada orang miskin di sini di pelelangan hari ini. Semuanya adalah orang kaya atau elit dengan status bergengsi.
Tidak seorang pun di kamar VIP di lantai 2 yang boleh dikacaukan. Sangat tidak rasional bagimu untuk memprovokasi mereka dengan gegabah. Pria parubaya itu terus menasihati pria Jetroinian dengan suara rendah. Selain itu, Anda dapat memprovokasi keluarga Haberli jika Anda membuat masalah di sini dengan gegabah. Pak Salonius, ini Canaya, bukan Jetroina. Tolong jangan bertindak impulsif. Minggir. Namun, nasihat pria parubaya itu tidak berpengaruh pada orang Jetroinian yang marah itu. Yang bisa dipikirkan oleh yang terakhir hanyalah memukuli pria Canaan dan membuat yang terakhir berlutut dan meminta maaf. Tan Salonius. Tepat ketika pria parubaya itu hendak mengatakan sesuatu yang lain, Misalov Salonius sudah menendang pintu kamar 0 hingga terbuka dan mendekati kamar 9 dengan mengancam. Sementara itu, di kamar 9, Jonathan baru saja menggesek kartu banknya sebagai pembayaran untuk ratusan juta simpanan dan telah mendapatkan liontin giok bermotif naga berwarna merah darah. Liontin giok berpola naga disimpan di dalam kotak kayu cendana berwarna coklat tua dengan aroma yang samar. Tepat ketika Jonathan hendak membuka kotak itu, dia mendengar serangkaian langkah kaki yang cepat sebelum pintu kamar 9 ditendang dari luar dengan suara keras. Pria Canaan di kamar, keluar dari sini sekarang juga. Misalov gemetar karena marah. Dia tidak pernah merasakan penghinaan seperti itu dalam hidupnya sebelumnya. Betapa kurang ajarnya. Saat pintu ditendang terbuka, ekspresi Logan berubah. Secara naluriah, dia akan menarik senjatanya. Sebagai seorang prajurit, dia memiliki kebiasaan membawa senjata kemanapun dia pergi. Namun, tepat sebelum Logan mengeluarkan senjatanya, Jonathan menghentikannya dengan suara lembut. Masukkan kembali. Saat berikutnya, Jonathan melihat ke arah pintu dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu inginkan? Kaulah yang menipu saya sebelumnya, bukan? Misalov langsung mengenali suara Jonathan. Jonathan menatapnya dengan dingin. Terus, apakah Anda tidak cukup dipermalukan dari sekarang? Apakah Anda ingin saya mempermalukan Anda lebih banyak lagi? Misalov meledak marah begitu dia mendengar apa yang dikatakan Jonathan. Cek kamu, ikat dia. Saya ingin dia merendahkan diri di kaki saya dan memohon belas kasihan. Saya akan memberitahu dia bahwa ada orang yang tidak mampu dia ganggu seumur hidupnya. Awalnya, berdasarkan kepribadian Misalov yang biasa, tidak mungkin dia berperilaku impulsif. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi kepala konsultan Salonius Corporation di usia yang begitu muda. Namun, apa yang terjadi sebelumnya terlalu memalukan baginya. Sebagai kepala konsultan Salonius Corporation, tidak ada yang berani menipunya sebelumnya. Tidak mungkin amarahnya bisa mereda. Ya, Tuan Salonius. Setelah mendengar perintah Misalov, beberapa pria kekar berjas hitam di belakangnya menyerbu ke arah Jonathan tanpa ragu. Mereka tidak peduli apakah Jonathan adalah Canaan atau jika mereka membantu orang asing menggertak Canaan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Misalov adalah bos mereka, dan mereka harus melakukan apapun yang diminta Misalov karena mereka bekerja untuknya. Tatapan Jonathan menjadi sedingin es saat mendengar perintah Misalov. Kamu dari Jetroina, apakah Anda yakin ingin menyerang saya di wilayah saya? Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi dingin dengan niat membunuh. Jadi apa? Misalov memandang Jonathan dengan pandangan merendahkan. Karena kamu berani memperlakukanku seperti orang bodoh, kamu harus membayarnya. Dia memandang rendah Jonathan sepanjang waktu. Dengan kata lain, dia memandang rendah semua orang Canaan di Durbane. Apa masalah besar tentang 4 keluarga terkemuka? Jadi bagaimana jika itu adalah keluarga Haberli? Saya memiliki seluruh Salonius Corporation untuk mendukung saya. Di Jetroina, Salonius Corporation adalah konsorsium teratas, dan memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Misalov, suara Jonathan menjadi sangat dingin. Sepertinya kamu warga Jetroin belum belajar dari apa yang terjadi beberapa tahun lalu. Mata Jonathan sangat dingin bahkan Logan, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, belum pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Mari kita bahkan tidak membicarakanmu untuk saat ini. Mengapa Anda tidak bertanya kepada Claudius Sigour apakah dia berani bertindak begitu arogan di Canaya? Claudius adalah Raja Jetroina. Beberapa tahun yang lalu, Claudius mengirim pasukannya untuk menginvasi Canaya dengan memanfaatkan kekacauan saat terjadi bencana alam terbesar di Canaya. Namun, di bawah kepemimpinan Jonathan dan 8 raja perangnya,
Claudius bahkan tidak bertahan 6 bulan sebelum pasukan yang terakhir dimusnahkan seluruhnya dan melarikan diri. Sebelum Claudius meninggalkan Cannae, Jonathan memaksanya untuk menandatangani surat penyerahan yang menyatakan bahwa dia tidak diizinkan berada di tanah Cannaean selama 100 tahun. Jika Claudius melanggar kata-katanya, Jonathan akan memastikan bahwa yang pertama akan dihukum bahkan jika dia berada di belahan dunia lain. Bahkan Claudius, Raja Jetroina, tidak berani menginjakkan kaki di tanah Cannaean selama 100 tahun setelah aku memukulinya, namun seorang Jetroinian belaka berani bertindak sombong di Cannae. Beraninya kamu berbicara tentang nama yang mulia. Kamu tidak benar, kamu hanyalah seorang Cannaean rendahan. Wajah Misalov berubah saat mendengar bagaimana Jonathan menyebut nama Claudius tanpa rasa hormat. Patahkan kakinya dan tampar dia 100 kali. Iya bos. Dengan itu, lebih dari 10 pria kekar berbaju hitam di belakang Misalov langsung menyerbu ke arah Jonathan. Sebaliknya, ketika yang terakhir melihat pemandangan di hadapannya, tatapannya berubah sedingin es. Saya tidak berharap Anda lupa ketika hanya beberapa tahun sejak kekalahan negara Anda. Setelah itu, Jonathan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada Misalov. Oleh karena itu, yang pertama menatap lurus ke arah Logan dan berkata, kamu punya waktu 10 menit untuk membungkam anjing gila ini. Apakah kamu mengerti? Mata Logan menjadi dingin saat dia mendengar perintah Jonathan. Apalagi Jonathan, bahkan Logan sendiri tak sabar ingin meremukkan lutut Misalov dengan sekali tendangan saat melihat betapa angkuhnya sikap Misalov di Cannae. Goldstein, saya tidak perlu 10 menit untuk berurusan dengan mereka. Saya akan membuat Beatrice Start ini berlutut dan memohon belas kasihan dalam waktu 3 menit. Tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Logan bergegas maju dan meninju wajah salah satu pria berjas hitam dengan paksa. Sebelum pria kekar berbaju hitam itu sempat berteriak setelah pukulan itu, dia sudah berlutut di depan Logan, dengan bunyi gedebuk. Segera setelah itu, sebelum pria lain berjas hitam punya waktu untuk bereaksi, Logan sudah mulai menyikut dan menendang perut bawahan lainnya. Akan lebih baik bagi pria kekar berbaju hitam itu jika mereka memilih pria biasa, tetapi mereka bertemu dengan dewa pembunuh yang membunuh banyak orang, seperti Logan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tentu saja, bagaimana seseorang bisa menjadi panglima pasukan khusus Durbain jika dia tidak mendapatkan banyak darah di tangannya? Dalam waktu kurang dari 3 menit, tidak ada pria kekar berbaju hitam yang berdiri. Sebaliknya, Logan bahkan tidak terlihat kelelahan sedikit pun. Seolah-olah bukan dia yang menyerang orang-orang itu. Goldstein, saya menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 3 menit, bukan? Logan menoleh untuk menatap Jonathan seolah-olah dia ingin mendapatkan hadiah. Anda masih memiliki beberapa detik lagi sebelum 3 menit habis. Tapi jika Hades ada di sini, dia seharusnya bisa menyelesaikannya dalam 1 menit, jawab Jonathan lugas sambil menggelengkan kepala. Goldstein, kau menganggapku terlalu tinggi. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Hades? Wajah Logan berubah pahit saat Jonathan menyebut nama Hades. Hades adalah kepala 8 raja perang, yang di atas semua orang di kantor Asura. Tak seorang pun di kantor Asura berani main-main dengannya kecuali Jonathan. Ada pepatah di kantor Asura bahwa jika seseorang memprovokasi Jonathan, yang terakhir mungkin mengirim mereka ke perbatasan atau Misona. Lebih buruk menjadi lebih buruk, Jonathan akan menembak orang itu. Namun, jika seseorang mengacaukan Hades, yang pertama harus berterima kasih kepada yang terakhir atas kebaikannya jika yang terakhir tidak mulai mengelupas kulit yang pertama. Setiap orang yang bukan anggota kantor Asura takut pada Hades. Selain itu, 7 raja perang lainnya di kantor Asura juga akan gemetar ketakutan mendengar nama Hades. Ada satu lagi, habisi dia juga, kata Jonathan setelah dia melirik dengan acuh tak acuh ke Misalov yang berdiri tercengang di pintu. Ya, Tuan Goldstein. Dengan perintah Jonathan, Logan berjalan menuju Misalov. Sementara itu, Misalov menjadi gugup saat melihat pemandangan di hadapannya. Apa yang kamu inginkan? Tetap di sana, jangan mendekatiku. Saya dari Salonius Corporation, dan saya orang asing. Orang-orang saya di Jetroina tidak akan membiarkan ini meluncur jika kamu menyentuhku. Penghinaan melintas di mata Logan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Misalov. Aku tidak peduli dengan Salonius Corporation atau kamu orang asing. Anda berada di Cannae.
Saat Anda di sini, Anda harus mematuhi aturan kami. Bahkan jika rajamu yang berharga ada di sini dan berani menjadi liar di Canaya, aku akan menghajarnya juga. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menendang perut Misalov dengan kekuatan besar. Misalov bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu dan berlutut di depan Logan. Beraninya kamu, apa kau tidak tahu siapa aku? Saya kepala konsultan Salonius Corporation. Gubernur Anda, Tuan Zeymet, mengundang saya ke sini untuk berinvestasi di Drabain, namun Anda berani menyentuh saya. Apa kau sudah bosan hidup? Bahkan saat itu, Misalov masih memasang ekspresi tidak senang. Seberapa berani beberapa orang Canaan ini menyentuhku? Bersiap untuk mati. Ketika saya menelepon Tuan Zeymet, mereka akan hancur. Josiah Zeymet. Jonathan mengerutkan kening segera ketika dia mendengar nama Yosia. Maksudmu Yosia mengundangmu ke sini? Misalov mengira Jonathan ketakutan mendengar nama Yosia. Saat berikutnya, dia terkekeh dingin dan menjawab dengan nada menghina, benar. Apakah kamu takut sekarang? Sayangnya, sudah terlambat. Ketika Jonathan mendengar apa yang dikatakan Misalov, dia menjawab dengan senyum tipis, tidak. Sebaliknya, saya hanya ingin tahu tentang reaksi Josiah jika dia mengetahui bahwa Anda bersikap arogan dan menindas orang-orang Canaan di Durbane. Apakah dia akan berharap untuk mengubah Anda menjadi abu, atau akankah dia berpura-pura tidak tahu tentang semua ini dan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan di Durbane? Ah, bukankah kau bilang ingin meneleponnya? Teruskan, minta dia untuk datang. Saya menantikan untuk melihat bagaimana dia akan menjelaskan ini. Apa, dia ingin Tuan Zeymet menjelaskan kepadanya? Misalov tidak bisa menahan tawa dingin ketika mendengar itu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau memintanya memberimu penjelasan, tamparan. Sebelum Misalov berhasil menyelesaikan kalimatnya, Logan menamparnya. Dalam sekejap, tanda segar, merah, berjari 5 muncul di wajahnya. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Berhenti menyemburkan omong kosong. Jika ada kata hinaan lagi yang keluar dari mulutmu, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Logan membentak Misalov sambil menatap yang terakhir dengan dingin. Tunggu saja. Mata Misalov memerah karena marah setelah Logan menamparnya. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti kepala konsultan Salonius Corporation. Dengan itu, Misalov mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tanpa ragu. Setelah beberapa waktu, suara serak yang agak tua terdengar dari telepon. Halo, Tan Zeymet, ini Misalov Salonius. Tolong selamatkan saya, teriak Misalov cemas saat Yosia mengangkat telepon. Suara Josiah sedikit berubah saat mendengar suara Misalov. Tan Salonius, apa yang telah terjadi? Harap tenang dan bicara perlahan. Petik 2. Misalov terdengar lebih percaya diri setelah Josiah mengangkatnya. Tan Zeymet, 2 Canaan mengeroyokku di pelelangan. Anda sebaiknya menangani ini dan membuat mereka membayar, atau Salonius Corporation tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Lagi pula, aku juga akan melaporkan ini ke kedutaan. Ketika saatnya tiba, dan jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, itu akan menjadi masalah internasional. Tolong tenang, Tuan Salonius. Apakah Anda mengatakan 2 Canaan mengeroyok Anda? Apa yang telah terjadi tepat? Tolong beritahu saya secara detail. Seperti yang diharapkan dari gubernur, Josiah tetap tenang bahkan ketika Misalov ingin mengubah masalah tersebut menjadi masalah internasional. Bukankah aku sudah cukup jelas? 2 orang Canaan tiba-tiba memukuli saya tanpa alasan di pelelangan. Lagi pula, mereka tidak berniat meminta maaf dan bahkan ingin aku meneleponmu. Kemudian, mereka seperti, siapa sih Yosia? Beraninya dia ingin kita meminta maaf. Tuan Zeymet, apakah ini cara Anda orang Canaan memperlakukan tamu Anda? Apakah ini lingkungan investasi di Durbain? Jika ini masalahnya, saya akan mengambil kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Tidak mungkin Salonius Corporation akan berinvestasi di sini. Hanya dalam beberapa kalimat, Misalov telah merancang setiap ancaman yang dapat dia pikirkan yang akan berhasil pada Yosia. Sementara itu, ketika yang terakhir diancam, suara Josiah langsung berubah sedikit dingin. Tan Salonius, saya akan memberi Anda dan Salonius Corporation penjelasan yang bagus untuk ini, tetapi Anda tidak perlu mengancam saya dengan investasi. Anda bukan satu-satunya investor yang kami miliki di sini. Jika itu benar-benar kesalahan orang-orangku,
aku akan meminta mereka memberimu kompensasi dan meminta maaf. Namun, jika Anda yang memulainya, jangan salahkan saya karena kejam. Sebelum Misalov sempat mengatakan apapun, Josiah menutup telepon. Pada saat yang sama, Misalov mendengus dingin. Tunggu saja, bocah. Tuan Zeimet akan segera datang. Ketika saatnya tiba, Anda akan mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Jangan khawatir tentang itu. Aku punya waktu seharian, jawab Jonathan sambil menyalakan rokok sambil bersantai di sofa. Meski volume ponsel Misalov sangat pelan, Jonathan mendengar semuanya. Josiah cukup bagus, dan dia tidak mengecewakanku, setidaknya. Jika dia memihak Misalov tepat setelah menjawab telepon dan tidak mencoba memahami keseluruhan situasi, saya khawatir hari-harinya sebagai gubernur Drabain sudah berakhir. Kami membutuhkan seorang gubernur di sini, bukan seorang hamba yang menyenangkan orang Jetroinian. Namun, setelah Jonathan duduk di sofa, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar ruangan. Saat berikutnya, seseorang mendorong pintu terbuka dari luar. Halo, Tuan Goldstein dan Komandan Griffin. Tentu saja, orang itu adalah penyelenggara lelang, Sandra. Namun, dia menjerit keras setelah dia menyapa mereka. Tan, Salonius, apa yang kamu lakukan di sini berlutut? Apa yang telah terjadi? Tidak heran dia terkejut karena dia tidak bisa melihat Misalov di kamar 0 ketika dia pergi ke sana tadi. Dia pikir dia sudah pergi karena marah. Pada akhirnya, dia berlutut di depan pintu masuk kamar 9. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana menurutmu? Tidak bisakah Anda melihat bahwa kedua canaian ini memukuli saya? Misalov mendengus tetapi tidak berani bangkit dari tanah. Jika dia bangun, dia tahu pria di belakang Jonathan pasti akan menendangnya lagi sehingga dia akan berlutut. Lebih baik tetap di tanah daripada membiarkan itu terjadi. Apa yang terjadi, Tuan Goldstein? Tanya Sandra kaget sambil menatap Jonathan. Sebelum Jonathan mengatakan apapun, Logan membentak dengan dingin, kamu harus mengurus urusanmu sendiri. Apakah Anda ingin mulai mencampuri urusan Tuan Goldstein? Sandra bergidik saat mendengar itu. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, Komandan Griffin. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Kalau begitu, tutup mulut. Mengapa kamu di sini? Logan bertanya, kesal. Sandra melirik Jonathan dengan gugup sebelum menoleh ke Logan. Aku hanya ingin mendapatkan umpan balik dari Tuan Goldstein untuk melihat apakah ada yang bisa kami tingkatkan. Logan, berapa kali aku harus memberitahumu agar kamu bisa memperbaiki sifat burukmu? Jonathan melotot Logan, menakuti yang terakhir, dan Logan segera berhenti berbicara. Setelah itu, Jonathan menoleh ke Sandra. Abaikan saja dia memiliki temperamen yang buruk. Dia tidak membuatmu takut, kan? Tidak, Sandra buru-buru menggelengkan kepalanya karena kaget. Meskipun Jonathan terlihat lembut, tidak mungkin dia tidak takut padanya ketika dia bisa menakuti Logan hanya dengan satu pandangan. Jonathan mengangguk pasti. Fantastis. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda bertanya kepada saya apakah ada sesuatu yang tidak saya sukai di pelelangan sebelumnya, bukan? Yah, saya pikir pelelangan Anda hebat. Saya akan datang lagi lain kali. Terlepas dari nada Jonathan yang sangat ramah, Sandra sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Ketika dia melihat pemandangan di hadapannya, dia tidak tahu apakah dia harus tinggal atau pergi. Yang ada di lapangan adalah Misalov, kepala konsultan Salonius Corporation dan investor Drabain, yang diundang secara pribadi oleh Josiah. Belum lagi keluarga Haberly, bahkan di seluruh Canaya, hanya sedikit yang mampu mengacaukan Salonius Corporation. Apakah dia benar-benar harus berpura-pura tidak melihat apa-apa dan pergi begitu saja? Bukankah dia akan menyinggung Misalov sepenuhnya? Saat itu, Sandra terjebak dalam dilema. Namun, pada saat itu, Miles tiba-tiba berbicara. Aku tidak percaya kau masih berani muncul di wilayah keluarga Haberly, dasar bocah. Sandra, itu orang yang memukuliku di kasino beberapa hari yang lalu. Kamu harus membalaskan dendamku. Ketika Miles melihat Jonathan, dia mengenali yang terakhir sejak Jonathan memukulinya beberapa hari yang lalu di kasino. Saya pikir dia melarikan diri setelah dia memukuli saya. Siapa yang mengira dia datang ke wilayah keluarga saya alih-alih melarikan diri? Bukankah dia mencari kematian? Diam. Ketika Sandra melihat bagaimana Miles menunjuk dan mengutuk Jonathan,
wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Goldstein adalah seseorang yang berani mengalahkan Misalov dan membuat yang terakhir memohon belas kasihan di tanah, dan bahkan Komandan Griffin pun takut padanya. Beraninya bajingan ini memanggilnya anak nakal. Pasir, Miles hendak mengatakan sesuatu ketika Sandra tiba-tiba berbalik dan menamparnya. Diam, Sandra, apakah kamu baru saja menamparku? Miles menutupi wajahnya dengan tangannya dan menatapnya dengan tak percaya. Sejak kami kecil, Sandra tidak pernah menyentuhku. Namun, dia menamparku hari ini karena orang luar. Dia memelototinya dengan marah dan berteriak, aku menahan diri. Sekarang, berlututlah. Mengapa? Dia menolak untuk menerimanya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Sandra tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Saat berikutnya, dia menendangnya, dan dia berlutut di depan Jonathan. Goldstein, saya minta maaf karena adik laki-laki saya tidak tahu apa-apa dan telah menyinggung Anda. Saya minta maaf atas namanya. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi antara Jonathan dan Miles dan mengapa Jonathan memukul Miles, dia membungkuk dan meminta maaf kepada Jonathan tanpa ragu. Namun, dia tahu dengan jelas bahwa Jonathan bukanlah eksistensi yang bisa dipusingkan oleh keluarganya. Tidak perlu meminta maaf. Saya sudah memberinya pelajaran tentang apa yang terjadi. Jonathan melambai, sama sekali tidak terpengaruh. Baginya, Miles hanyalah seorang sombong yang tidak layak atas waktu dan energinya. Tentu saja, jika Miles tidak menghargai kebaikannya dan terus memprovokasi dia tidak keberatan menyingkirkan Miles. Di mata Jonathan, keluarga Haberly dan ahli warisnya tidak berarti apa-apa baginya. Minta maaf kepada Tuan Goldstein. Terlepas dari apa yang dikatakan Jonathan, Sandra tidak berniat melepaskannya sampai Miles meminta maaf. Namun, ketika Miles mendengar apa yang dia katakan, dia bertanya sambil terlihat tidak senang, kamu ingin aku meminta maaf padanya? Dia pikir dia siapa? Dia yang memukuliku. Kenapa aku harus meminta maaf padanya? Selain itu, seharusnya dia yang meminta maaf padaku. Sandra marah saat dia mendengar apa yang dia katakan. Hei, kamu bocah, apakah Anda mencoba untuk menghancurkan hidup saya? Saya beritahu Anda, Miles Haberly, jika Anda tidak meminta maaf kepada Tuan Goldstein hari ini, keluarga Haberly akan memutuskan semua hubungan dengan Anda. Miles tidak berniat mundur bahkan setelah bagaimana Sandra mengancamnya. Aku tidak akan meminta maaf padanya. Apa hakmu untuk mengeluarkanku dari keluarga Haberly? Selain itu, Anda bukan kepala keluarga. Kamu pikir kamu siapa? Aku memberitahu ayah. Mari kita lihat bagaimana dia akan berurusan denganmu ketika dia tahu apa yang terjadi hari ini. Mata Sandra memerah karena marah. Kemudian, dia menamparnya lagi. Berurusan denganku. Anda akan beruntung jika ayah tidak melumpuhkan Anda. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, Miles. Apa kau akan meminta maaf? Tidak. Miles menggertakkan giginya. Dia tidak punya niat untuk menyerah sama sekali, apapun yang terjadi. Saya akan minta maaf jika dia orang hebat yang tidak bisa saya ganggu. Tapi dia hanya seseorang yang bisa bermain di lobi. Dia tidak pantas menerima permintaan maafku. Sebenarnya ada apa dengan Sandra? Kenapa dia bersikeras membuatku meminta maaf padanya? Jauh di lubuk hatinya, Miles memandang rendah Jonathan sepanjang waktu. Baiklah kalau begitu. Anda tidak berencana untuk meminta maaf, kan? Miles, mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Haberly lagi. Keluarga Haberly telah memutuskan semua hubungan denganmu. Tanpa ragu, Sandra memutuskan semua hubungan dengan Miles. Setelah itu, dia menatap Jonathan dan membungkuk. Goldstein, meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan saudara laki-laki saya yang putus asa dan tidak disiplin untuk menyinggung Anda, atas nama keluarga Haberly, saya dengan rendah hati meminta maaf kepada Anda. Sebagai hukuman, keluargaku akan memutuskan semua hubungan dengan kambing hitam itu dan mengusirnya dari keluarga Haberly. Karena itu, Anda dapat menghadapinya seperti yang Anda inginkan di masa depan. Semua itu tidak ada hubungannya dengan keluarga saya lagi. Sekarang, saya akan menyerahkan dia kepada Anda, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Sandra, kamu, Miles tidak percaya apa yang terjadi karena wajahnya langsung berubah ketika Sandra benar-benar memutuskan hubungan dengannya dan membiarkan Jonathan berurusan dengannya. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap Sandra menjadi sekejam itu.
Berhenti memanggil namaku. Saya tidak berhubungan dengan Anda, dan keluarga Haberly tidak memiliki pecundang seperti Anda. Dia mencibir. Jonathan mengerutkan kening melihat pemandangan di depannya, dan ketidaksabaran melintas di matanya. Cukup, kalian berdua. Aku tidak tertarik menonton aksimu. Selain itu, saya tidak tertarik pada saudara laki-laki Anda atau keluarga Haberly. Bawa adikmu bersamamu dan singkirkan dia dari pandanganku segera.